Di abstrak Ini? itu dibikin 1 halaman saja. Oh. Ini kan kamu sampai ini ya, jangan melebihi dari 1 halaman. Kalau bisa ini paling 3/4 lah gitu ya. Nah ini caranya yang penting-penting aja ya. Misalnya ini ya, ditulis arti tradisi sawalan. Misalnya tradisi sawalan adalah gitu aja. Atau penelitian ini mengkaji tentang tradisi sawalan, misalnya begitu ya. Sawalan adalah bla 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 bla, keunikannya apa, terus gitu aja. Terus metode yang digunakan ini ya. Terus ini dalam nggak usah gitu. Misalnya ini penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi, gitu aja, dan teori pembaruan. Ini dan atau Pembaruan dan inovasi. betul dan. Ya. Tapi di sini atau loh, di dalam atau loh. Yang benar itu dan itu. Yang betul dan. Nah, itu makanya yang di dalam ya. Makanya ini nanti dijadikan dipersingkat lagi. Hasil penelitian itu nanti menjawab rumusan masalah. Di sini apa namanya? Permasalahannya apa itu kok belum ada di sini? Oh, jadi harus di. Oh iyalah, makanya ini kamu nih ringkas aja, singkat saja. Terus permasalahannya apa ditulis, terus metode pendekatan, nah itu ya, teori apa. Terus di sini hasil penelitiannya itu menjawab dari rumusan masalah gitu ya. Nah, sudah terisi ini kok ini ya. Ini yang di laptop udah saya yang itu Bu, yang ada titik-titik sama nomornya halamannya. Mas pokoknya jangan disalahkan laptopnya ya. Iya, aman. Nah, manusianya yang mengkotak-katik itu ya. Terus ini juga jaraknya itu ya, nanti dikasih halaman juga ya, jangan seperti ini halamannya juga. Terus nanti ini kan mestinya harus ada itu tuh, ada abstrak, daftar isi. Sebelumnya kan ada tulisannya gitu kan, moto, kata pengantar itu kan mestinya ada sebelum pendahuluan itu. Nah, ini ya, ini juga. Nah, pendahuluan ini latar belakang masalah ya. Ibu melihat di latar belakang masalah ini isinya itu apa? Ini sangat-sangat umum sekali di situ ya, nggak mengarah ke apa namanya tradisi sawalan. Jadi ini kamu bikin aja, misalnya gini ya. Apa pengertian tradisi sawalan itu apa? Bagaimana sejarah ya. Jadi mengapa sih orang kok melakukan tradisi sawalan itu, kenapa toh? Ya, nanti lihat di literatur atau di AI atau di mana gitu ya, nanti tentang sejarah munculnya tradisi sawalan itu seperti apa. Kalau di Indonesia itu halal bihalal itu diprakarsai oleh siapa? Tahu nggak? Wahab Hasbullah. Nah, iya. Misalnya seperti itu. Ya, kalau sejarah sawalan itu gimana? Apakah ya juga diawali dari situ atau mungkin sebelumnya sudah ada? Mulai dia dari yang diprakarsai pas Wahab Hasbullah itu. Nah, itu maka ditulis itu aja. Nah, gitu. Tapi istilahnya kan halal bihalal ya, bukan sawalan ya. Nah, kalau sawalan itu gimana kok kemudian muncul sawalan gitu ya? Karena di bulan Syawal ini, jadi segala kegiatan yang di bulan Syawal disebut Syawalan. Nah, makanya kan bisa ditulis kan. Terus itu kan secara umum dulu Mas gitu kan, tapi yang berkaitan dengan sawalan gitu ya. Terus kemudian siapa yang mengenalkan tradisi sawalan itu di desa Banjarnegara itu siapa? Situ. Mungkin apakah Pak Mas Gepeng atau tokoh masyarakat atau siapa gitu ya, seperti itu, atau siapalah ya, nggak tahu Ibu. Terus kemudian itu pelaksanaan itu tanggal berapa? Oh, tanggal sawalannya itu. Kalau yang sebelum ada perubahan itu ya dari hari pertama sampai ketiga itu. Ya, tapi kan belum ditulis, kamu tulis kan? Ya, terus ini nah itu ketika tradisi sawalan itu pada awalnya itu ritual itu seperti apa? Apakah hanya sekedar dari rumah ke rumah atau bagaimana? Ya halal bihalal di masjid sama
keliling dari rumah ke rumah itu. Nah, itu kan perlu ditulis di situ ya. Terus apa yang menjadi pembeda dari Sawala di desa Banjarnegara dengan daerah lain? Apakah ada bedanya enggak? Kalau yang pas awal nggak ada bedanya. Ya, misalnya begitu. Ya mungkin ketika di awal-awal itu nggak ada bedanya dengan daerah lain. Tapi ketika mulai tahun berapa ada perubahan? 2010. Nah, mulai tahun 2010 itu ada perbedaannya dengan daerah lain. Apa perbedaannya di mana? Nah, itu bisa kamu tulis di situ. Ya. Nah, terus dan setelah terus ini prosesinya seperti apa? Mungkin bisa ditulis prosesinya seperti apa. Itu ya. Itu jadi ini pokok-pokoknya ya. Nanti soal kalimatnya seperti apa silakan aja dikembangkan. Ujung-ujung itu apa, Mas? Ujung-ujung itu ya kayak bahasa Jawanya halal bihalal gitu. Berkunjung-kunjung. Oh, berkunjung. Sama? Kalau ujung-ujung kayak gini loh Mas, kayak dari ujung-ujung. Maksudnya itu ujung-ujung ini. Halal bihalal istilahnya. Oh, gitu. Ujung ya iya. Namanya. Memang gitu. Oh ya. Misal saya datang ke tempat kakek, itu sebutnya ujung-ujung. Oke. Terus di sini ada pembagian gunungan, itu apa maksudnya? Gunungan. Oh, gunungan tuh kayak tumpeng itu loh, nasi tumpeng. Kayak kenduri terus berkumpul terus ada gitu bagian. Ini sebenarnya Tari Sawalan ini ada di mana nih maksudnya? Maksudnya dipusatkan di mana? Kalau ini tuh di masjid Bu, kalau halal bihalalnya itu pas habis sholat Idul Fitri itu loh. Oh, tapi kalau di sini nggak kamu tulis ya di masjid mana gitu kok nggak ada lokasinya gitu ya? Saya di bab itu selanjutnya kayaknya Bu yang lebih lengkap. Ya latar belakang masalah itu adalah tulisan singkat gitu loh, deskripsi singkat tentang hasil penelitian. Jadi singkat aja, lokasinya di mana, pelaksanaannya kapan, gitu loh, gitu ya. Jadi ada tulisan, jadi orang membaca dari latar belakang masalah aja udah bisa memprediksi, bisa melihat ini hasilnya seperti ini, ini penelitiannya ini gitu ya. Tapi kalau Ibu membaca yang di sini itu ini arahnya ke apa? Tari Sawalan itu seperti apa itu belum Ibu lihat. Karena masih umum banget. Gitu loh, masih umum sekali gitu loh. Ya, itu yang di latar belakang. Soalnya yang hasil penelitiannya memang belum masuk ke sini semua, Bu. Nah, itu. Misalnya begini ya, Mas ya, jadi munculnya rumusan masalah itu kan dari latar belakang masalah. Jadi itu ada kaitannya. Ya, misalnya begini. Bagaimana Tari Sawalan sebelum mengalami? Nah, ini sebelum perkembangan itu ditulis di latar belakang. Perkembangannya tahun ini ya ditulis prosesinya, perkembangannya apa. Tapi singkat, jangan panjang-panjang, singkat aja. Kalau dampak nggak usah ya, mungkin ini aja dua aja berarti ya. Itu singkat aja. Sebelum gambaran umum di tuh ya mungkin hampir sama dengan di daerah lain gitu ya. Tapi kalau ketika mulai tahun kalau 2007 apa ini alasannya 2007? 2007 itu sampai 2009 gambaran yang sebelum perkembangannya itu. Ini cuma malah ngikut ini. Harusnya kan 2010 ini. Ini harusnya masuk ke sini Bu 2007. Oh lah iya, begini sebelum mengalami perkembangan. Berarti kan ini sebelum tahun 2010. Gitu toh? Yang ini nomor. Ini mungkin sebelum tahun 2010. Nah ini mestinya 10. Toh? 10 sampai 16. Ya ini di bab 2 udah saya jabarkan Bu yang sebelum tahun, intinya sebelum perkembangan itu saya ya gitu. Tapi intinya itu latar belakang masalah itu
ini perlu diperbaiki karena masih sangat-sangat umum sekali gitu. Terus berarti lebih ke diganti aja ya Bu ini, daripada ditambah. ya diganti boleh. Tapi kan namanya itu ya, mungkin ada juga yang kata-kata yang masih bisa dipertahankan gitu ya. Jadi jangan langsung didelete semua gitu ya. Mungkin bisa dibawahin terus bikin yang di atas lagi. Jadi nanti kalau ada tambahan kan bisa dilihat di bawah ya, belum terhapus itu ya. Gitu. Jangan dihapus langsung delete kabeh gitu ya, jangan. Terus tujuan ini ya. Ini kok ada 2 tujuan ini. Maka tujuan ini, terus ini tujuan penelitian. Nah, ini gimana ini? Ceritanya gimana? Harusnya nggak pakai ini Bu. Langsung tujuan. Nah iya kenapa kok enggak ini? Mungkin maka atau mungkin sesuai dengan masalah yang sudah ditemukan oleh peneliti, maka di bawah ini akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, misalnya begitu kan, terus misalnya di sini A kecil gitu ya, tujuan, terus ini B. Nah, misalnya begitu. Nah, terus ini era tahun ini itu gimana? Betul ini? Betul ya? Betul. Perkembangan. Ini perkembangan atau perubahan, Mas? Perkembangan. Perkembangannya kan terjadi tahun 2010. Sedangkan yang di bawah 2010 kan masih berupa gambaran awalnya sebelum mengalami perkembangan itu. Jadi satu ini. Kan 2007 kan belum mengalami perkembangan. Berarti harus dipisah aja itu. Nah, iya. Ya mau 2010 sampai 2016. Cuma ini tadi kalau sebelum 2007 ya sama kayak 2007 sampai 2009 itu. Sama. Lah kenapa kok semula mengambil 2007? Nah, ya biar ada gambaran 2 tahun itu 2007 sampai 2009, gambaran sebelum ada gerbek ketupatnya itu. Jadi saya ya. Kenapa kok 2 tahun itu loh? Biar lebih mudah aja itu. Ya, berarti kan artinya kan mungkin 2000 aja ya udah masih sama toh? Ya apa yang membedakan apa gitu loh. Berarti mending itu aja berubah ke 2010 aja. Loh, ibu bertanya itu tidak harus kemudian harus mengikuti ibu ya, tapi kamu mungkin punya pemikiran gitu loh, pemikiran yang itu bisa logis itu loh. Yang penting logis aja, Mas. Ya. Nah, kalau misalnya kamu alasannya karena 2007 sampai 2009 itu belum ada perubahan, lah nanti akan dikejar, Mas. Sebelum 2007 apa? Kan begitu. Nah, mendingan kan 2010 sampai 2016 gitu aja. Jadi nanti tradisi sawalan di desa ini mengalami sebelum mengalami perkembangan itu, yaitu sebelum tahun 2010, sebelum 2010 itu seperti apa gitu loh. Ya wes ya, kalau bisanya hanya cuma 6 tahun ya wes nggak apa-apa gitu. Nah terus ini juga toh, ini 2000 juga kan 2000 berarti tak ubah 10 nanti aja. 10 semua. Ini ya. Terus tinjauan pustaka. Kok pembahasan tentang tradisi ketupat? Itu intinya tentang sawalan juga kok itu. Nah, kenapa nggak tradisi sawalan aja? Ini pas awal-awal dulu soalnya saya kan rencananya dulu kan lebaran ketupat itu loh. Terus nggak jadi, tapi ini malah belum diubah. Jadi malah masih tetap tradisi ketupat. Nah, itu ya. Tradisi ketupat itu ini tradisi sawalan ini tanggal berapa tadi? 1 sampai 3? 1 sampai 3.
Kalau tradisi ketupat? Ketupat tuh biasanya seminggu setelah Idul Fitri itu. Oh, bakso ketupat. Ada ketupat. Setelah Syawal itu apa? Syawal. Iya. Ya berarti kan beda kan? Dengan ini kan beda berarti. Iya. Nah, makanya ini ya dia. Nah, ini juga nih. Tinjauan pustaka itu apa nih? Apa yang diketahui oleh Mas Indra tentang tinjauan pustaka? Itu Bu, karya-karya yang berisi karya terdahulu sebagai pembanding sama yang saya mau tulis itu. Oke. Terus juga kalau ada celah di situ, saya mengisi celah itu. Oke. Sudah kamu tulis itu celah itu? Dan gimana celahnya? Celahnya saya mengisi tentang ini Bu, perkembangan yang ada di mana? Belum ada. Oh, belum celahnya. Ada, belum ada kalau itu belum ada. Belum ada kok, jadinya kok udah ada gimana? Hah? Belum kamu tulis gitu kok. Jadi tadi loh berdasarkan posisi penelitian terdahulu dan karya peneliti itu gimana, posisinya gimana? Tadi katanya sebagai apa? Pembanding atau pelengkap? Pembanding itu bandingkan dengan apa ya kayak persamaan sama perbedaannya yang diteliti itu apa. Kalau misal temanya sama kayak Syawalan, nah ini perbedaannya tentang apa, mungkin daerahnya, mungkin keunikannya, mungkin. Lah iya, setelah Mas Indra membuat perbandingan itu, terus jadi skripsinya Mas Indra itu bagaimana posisinya? Saya melengkapi literatur. Maksudnya itu loh. Oh, okay. Sebagai pelengkap, gitu kan? Yeah. Sebagai pelengkap. Nah, apa yang dilengkapi apa? Tentang perkembangan tradisi Syawalan di daerah yang belum ada yang meneliti gitu. Emangnya belum ada yang meneliti? Belum ada gitu. Ini sama punya Irfan tuh belum ada. Sudah kamu cek itu di Gilip? Udah, belum ada. Ya. Ini istilahnya kayak pembuka jalan itu loh. Ya, tapi ditulis sepengetahuan peneliti gitu ya, sepengetahuan ya. Bisa jadi udah ditulis orang, tapi nggak sampai ditemukan oleh Mas Indra gitu loh. Jadi makanya lebih aman sepengetahuan. Jadi misalnya dosen penguji nanti dia sudah ada. Nah, artinya kan ya itu sepengetahuan saya. Nah, gitu kan nggak salah. Tapi kalau kamu mengklaim bahwa ini baru saya yang meneliti. Nah, kalau kamu mengklaim nanti kalau ternyata sudah ada karya. Nah, itu ya, itu kehati-hatian kata-kata. Tuh ya. Oke. Terus banyak ini ditambahi. Terus teori. Nah, ini kan pendekatan, ini apa yang dimaksud dengan pendekatan antropologi itu apa? Antropologi itu jadi kayak meneliti kebudayaannya itu, sejarah kebudayaannya, masyarakatnya. Ya, kamu tulis pendekatan antropologi itu apa yang dimaksud dengan pendekatan antropologi, yaitu apa? Gitu loh. Nah, terus ini kan juga ini toh. Nah, ini atau berarti dan ini harusnya. Dan Bu itu. Tidak. Pembaruan itu apa? Bedanya pembaruan dengan inovasi itu apa? Pembaruan itu kayak mengadakan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi itu kayak menemukan sesuatu yang baru itu mungkin. Bedanya apa? Soalnya saya lihat di bukunya yang ini sosiolog suatu pengantar apa itu isinya kayak gitu. Dicek nah, dilihat lagi. Kamu lihat di bukunya atau lihat apa jenenge ning skripsi orang lain gitu? Bukan, di buku itu. Ya dicek lagi. Apa bedanya, apa pembaruan dengan inovasi itu apa bedanya? Kamu harus bisa menerjemahkan itu pengertiannya apa gitu. Dan ketika menggunakan ini harus diterapkan teorinya itu. Teorinya seperti apa? Kok ada pembaruan itu apa yang baru apanya gitu loh. Berarti ini nggak usah dipakai ya Bu yang metode deskripsi tebal. Nggak usah. Kamu tahu po metode ini deskripsi, thick description itu ngerti po? Apa itu? Ya kayak
meneliti kayak lebih detail gitu, kayak filosofi yang ada di dalamnya gitu. Kalau yang kan saya lihat menggunakan metode sejarah toh. Nggih. Menggunakan metode sejarah kok. Ini nak kamu kan misalnya antropologi gitu ya, menggunakan metode ini gitu ya. Persiapannya kayak apa? Kemudian ini kok ketok ini kaya duduk tem roman to, Mas. Nah, itu udah Coba tak delok file kok, Mas. Nggih. Ngono file coba tak delok. Kok kaya ini iki kuncane tadi itu iki ora O ya, Mas. A. Oh. Iki A ya. Nggih. Oh, iki A. Nah iki wis bener iki kuncara ningrat. Terus iki kok ora miring piye iki? Miring to biasane iki? Gini. Miring to? Miring. Iki kecamatan apa iki? Belum ketulis itu. Mertoyudan ini, Bu. Nah, apa belum ditulis? Terus iki kok iki di sini iki heuristik pengumpulan sumber, iki heuristik pengumpulan data. Hah? Iya. Piye? Belum diubah itu, Bu. Nah, ya. Itu kan lihatnya yang sudah ditulis, yang harusnya yang sumber, Bu. Ya, kenapa? Beda gitu. Kalau beda itu kan membuat orang bertanya, apa beda? Apa bedanya? Ini kalau ada transisi samparan ini apa? Nah, mesti nyontoh nih wong liya toh. Bukan, itu memang aslinya tuh pas awal-awal mau saparan, terus ya gonta-ganti itu, Bu, kemarin. Jadi masih banyak yang ketinggal yang sebelum-sebelumnya. Nah ya itu kan dulu kalau anu kan nggak niki sampai anu kan keburu kayak selak anu toh sempro gitu kan, jadi kan. Tapi kemarin udah saya ubah ini, Bu, pas habis dari sini terus aku buka laptop ke malam itu tak ubah semua, tak parafrase semua itu. Ini ya juga nemu kemarin pas itu, terus udah tak ganti tuh. Nah, kok masih ada? Ini soalnya yang belum tak ubah. Kalau yang file sekarang udah tak ubah semua itu. Udah tak scan istilahnya itu, Bu. Nah ini metode observasi, mengamati objek secara langsung maupun tidak langsung. Langsungnya apa? Misalnya yang diamati apa? Langsung itu kayak melihat lokasi yang jadi titik kumpul kayak masjidnya atau lapangannya gitu. Terus tidak langsung? Tidak langsung tuh kayak lihat-lihat foto yang dulu kayak dokumentasi yang dulu pernah ada gitu. Ya ditulis. Lakukan secara langsung itu misalnya masjid, lokasi apa, lapangan itu apa? Untuk ini, Bu, titik akhir kirap itu, Bu, buat rayahan. Ya itu ditulis kan. Metode wawancara. Wawancara kamu siapa yang diwawancarai? Itu Pak Trisetyo, terus Pak Sarjoko, terus Pak Ngadianto sama Pak Wisik itu, Bu. Kamu menggunakan sumber primernya apa? Wawancara itu, Bu. Wawancara. Iya. Siapa yang wawancara itu? 3 ini? Iya, Bu. Ini Pak Tri kan yang penggagasnya itu. Terus Pak Wisiknya kan aparatur desa. Ngadianto? Pak Ngadianto tuh iya yang apa? Doain gitu loh, Bu. Oh, ini sesepuh desa ini sekarang masih ada atau sudah meninggal? Masih ada. Oke, setiap tahun rutin jadi yang mendoakan kirapnya itu, Bu. Sebelum direbut masyarakat. Berarti sumber primernya itu wawancara ya? Nggih. Selain wawancara nggak ada ya? Semungkin itu, Bu, foto-foto yang sejaman itu. Foto-foto sejaman? Nggih. Foto apa? Foto kayak prosesi kirapnya apa pas di masjidnya itu kan ada. Waktu tahun kajian itu ada? Ada. Nah itu masuk di mana itu? Harusnya masuknya di lampiran itu. Enggak, maksudnya di dokumentasi, iya? Nggih. Terus ini Mas, ini kok peneliti menggunakan data primer dari penelitian yaitu berwawancara terhadap para tokoh masyarakat yang pernah terlibat terhadap pelaksanaan proses calon
Kenapa ini berupa wawancara kok dimasukkan di dokumentasi, kenapa? Soalnya kan mengumpulkan itu tuh Bu, mengumpulkan kayak sumber primernya itu tuh Bu. Nah ya ini kan wawancara. Kenapa nggak dimasukkan di sini? Gitu loh. Dokumentasi itu apa toh? Kayak rekaman gitu. Nah iya, studi pustaka. Nah ya, nah kalau wawancara apa masuk di dokumentasi? Harusnya nggak masuk berarti Bu. Nah ini kan sudah ada sendiri wawancara, sudah ada toh. Nah ini harusnya kan masuk di sini, sumber primer katanya tadi wawancara, kenapa masuk di dokumentasi? Terus ini yang pernah terlibat langsung terhadap pelaksanaan prosesi tradisional dan grebek ketupat. Iya maksudnya ini? Maksudnya ya itu Bu, dalam 1 hari 1 minggu itu ada itu halal bihalal sama grebek ketupatnya itu Bu. Di tahun itu pas awal-awal munculnya itu orang-orang ini udah ikut berpartisipasi gitu. Enggak, ini sesuatu yang berbeda atau ini bagian dari ini? Bagian dari itu. Oh, kalau bagian dari ini ya ini nggak usah toh. Ini nggak usah, malah bingung. Meskipun nanti di dalam pelaksanaan ada tulisan tentang prosesi ini, nanti ini bisa masuk ke sini gitu loh. Kalau ini kamu dan ini, soalnya kan ada pembahasan yang berbeda gitu loh. Kalau data sekunder apa aja? Kayak skripsi tentang sawalan Bu. Terus apa nih? Buku-buku. Buku belum ditulis ini, bukunya belum ditulis. Oh ya. Buku. Terus apa nih? Skripsi sama jurnal. Jurnal. Ya. Teman apa? Psikolog kono. Psikolog pasien ditunjuk Febri. Perkembangan sawalan mengikuti munculnya tradisi desa itu. Grebek ketupat. Ini sejarah. Ini podo karo si anu mau. Irfan. Sejarahnya mana? Ini Bu, yang mulai 1930-an. Nah, ini kayak Irfan tadi campur aduk gitu loh. Jadi misalnya di sini ya, ini bahas dulu sejarahnya. Sejarah Desa Banjarnegara itu seperti apa? Ya, sejarahnya. Ya, terus kemudian baru profil. Nah, gitu loh. Jadi nggak campur aduk gitu. Profil itu kayak yang luas wilayah itu ya Bu. Kalau kayak luas wilayah itu kan masuknya profil. Ya bisa. Ya pokoknya sih ning kene iki. Ya profil misalnya kepala desa sopo itu termasuk profil juga toh. Nek sejarah desa itu kan sejarahnya kenapa ada desa Banjarnegara itu gimana? Ceritanya gimana? Itu penggabungan 3 desa gede itu. Desa sebelumnya itu loh piye kok iso muncul kuwi gitu piye? Iya, itu ada penggabungan itu Bu. Desa Terungan, Barapan sama Pirikan itu. Terus dijadikan satu di merger gitu. Di merger. Iya. Terus diambil nama Banjarnegara karena namanya itu membanjar dari Kali Progo itu Bu kalau nggak salah. Banjarnegara itu nama apa tuh? Nama desa itu. Enggak tadi ngomongnya apa? Diambil oleh Banjarnegara. Iya, maksudnya itu karena membanjar itu loh. Bentuk desanya itu membanjar dekat Kali Progo. Jadi dibilang Banjarnegara. Ya makanya di sini misalnya kayak padatan penduduk itu kan profil loh, bukan sejarah. Gitu loh. Makanya di sini campur aduk gitu loh. Berarti sejarah dulu itu Bu. Sejarah dulu, nanti bawahnya baru profil gitu loh.
Nah, terus kayak ini juga, ini kan nggak jelas tuh. Nah, ini Bu, desanya ya ini. Kan ini desa tetangga, ini juga tetangga. nah iya, maksudnya ini kan nggak jelas. Makanya tadi ibu juga bilang ini kasih keterangan. Misalnya di sini ada keterangan gitu kan. Keterangan ya. Keterangan apa ini? Gambar atau apa ini? Gambar peta itu. Nah, iya, keterangan terus misalnya ini misalnya di sini apa, misalnya di sini A apa gimana gitu ya, A gitu. Di sini A ini apa, kecamatan apa gitu loh. Jadi ketika ini peta itu kan untuk memperjelas gitu ya. Ketika ini malah justru nggak jelas, nah gitu kan agak buram ini soalnya. Kalau ibu bacanya agak buram. Terus kondisi sosial itu ya Mas. Ini sebelum ada perkembangan itu Bu, itu. Jadi intinya lahan persawahan itu berubah jadi perumahan. Udah lama berubah. Namanya ini kan kamu nulis dampak nggak sih? Iya. Nah, Bab 4. tadi seperti si Irfan, dampak. Namanya dampak itu kan ketika sudah ada dampak, berarti sebelumnya itu seperti apa toh? Sebelum berdampak itu kondisinya seperti apa? Dia itu. Ya. Oh ya. Misalnya gini, dulu itu sebelum menjadi UIN, ketika dosen ngajar itu pakai kapur. Tapi karena ada sudah IT sudah mulai berkembang gitu ya, akhirnya apa, sudah modernisasi gitu ya, sehingga kemudian sekarang dosen kalau ngajar itu nggak pakai kapur lagi gitu. Itu kan artinya ada perubahan kan. Dan semula dulu sebelum ada modernisasi, ada IT itu orang kan dosen ngajar pakai kapur. Nah sekarang kan enggak. Nah itu jadi ada perubahan. Nah ini juga seperti itu. Sosial itu gimana dulunya, itu gimana sebelum adanya ada perkembangan itu. Ketika masih tradisi awalan itu sebelum 2010, sebelum 2010 itu gimana? Oh itu Bu, wadah kepemudanya vakum Bu itu. Nah misalnya begitu, nah itu digambarkan itu. Jangan yang wah semangatnya gotong royong sudah oke misalnya gitu ya. Nah tapi terus kemudian di dampak sosialnya juga semangat gotong royongnya kuat. Nah sama aja berarti nggak ada perubahan. Gitu loh maksud saya. Harus ada perbedaannya dengan yang dampak. Ya harus ada perbedaannya. Nah, saat ini tuh kapan? 2026. Ada penginapan, terus dulu sudah ada penginapan. Oh ini harusnya nggak masuk di sini. Nah makanya itu, ini kondisi sebelum, ini setelah ini kalau ini. Nah maka kenapa kalau taruh sini? Dan nanti dampaknya apa ya? Ya nanti tak. Ketika tradisi awalan itu mungkin tidak banyak orang yang datang ke situ. Tapi begitu ada perkembangan ya, nah lalu orang dari luar pada datang, terus butuh penginapan. Nah itu kan dampak itu. Nah kalau ini kan berarti ini setelahnya, berarti ini jangan ditaruh di sini tuh. Nah ini jaraknya terlalu panjang ya. Kan ada yang serasi gitu loh Mas. Satu spasi aja ya. Yo 2 lah. Yo sak klik bae ngono kok kene iki klik. Nggih. Itu 2 kali kayaknya nih. Nah ini peraturan Menteri Daya ini nomor berapa tahun berapa. Yang dimaksud dengan apa ini? Desa wisata itu apa? Nah ini dimaksud dengan desa wisata adalah ini. Tabel berapa ini? Oh belum saya kasih keberapanya itu. Tabel nomor berapa? Nomor berapa? 1 atau berapa ini? 1 itu. Ya itu tabel nomor 1.
Terus kalau bisa ini biar lebih serasi ya ini jadikan sini, jangan di sini kan. Kelompok tani. Kira-kira ini kamu tulis ada kelompok tani gini-gini untuk apa? Menggambarkan itu Bu, sosialnya, ekonomi kayaknya ini Bu. Ini tahun 12 loh Mas. Berarti ini kan sudah mulai perkembangan toh? Kan nggak masuk berarti. Kan ini gambarkan sebelum tahun 2010 toh. Ini 2012 loh. Nggak masuk. Ini kayak homestay bareng di tahun 2016. Ya ini jangan ditaruh di sini. Apakah zaman dulu sudah ada homestay, penginapan? Mungkin 1 atau 2 itu yang. Ya terus selanjutnya kira-kira ada berapa? Ini juga ini juga terlalu jaraknya ya terlalu panjang. Terus di sana kondisi sosial keagamaan mayoritas ini juga sama dengan ini dengan siapa? Oh, terus sama harus biar sama. Di sana emangnya berapa jumlah penduduknya berapa tuh jumlahnya? Kalau tahun 2012 itu 11 ribuan itu desa Banjarnegara. Nah kira-kira di situ kamu menggunakan data apa? Data desa atau data BPS? BPS itu. BPS tahun 2012. Ya itu dicantumkan aja di situ. Oh, ini kok 2021 ini gimana ini? Ya ini memang 2021 membangun pasar baru, pasar yang lebih gede. Nah, ya tapi kan kamu kan nggak sampai 2021 toh? Ya nggak usah. Nah ini jumlah penduduknya berapa? Nah itu berdasarkan BPS itu ya tahun 2012 itu jumlah penduduknya sekian gitu ya. Terus makanya kenapa ini kan kalau namanya mayoritas itu kan berarti harus ada buktinya toh, kok bisa mengatakan mayoritas? Wong nggak ada buktinya kok. Ada Bu. Mana buktinya? Mana? Ini foto ini. Data ini. Ini. Oh, kok? Yang Banjarnegara itu. Bu ini wae di ketik ulang wae piye? Ketik ulang aja Bu, dinarasikan gitu ya. Tapi ini 2012 ya? Nggih. Ini judulnya apa kayak gini? Judulnya kalau bisa ini ditulis ulang wae Mas, ben enak. Ya. Ditandai dengan semangat gotong royong. Nah itu sono ki agama Islam sekian. Ya itu Bu. Ini masalah iki karo iki anu lho, kaduan lho Mas. Di awal itu mayoritas, tapi penjelasannya di belakang. Orang bahasanya kan itu makan bertanya kan ini kok mayoritas. Buktinya apa kok mayoritas? Nah, nggak nyambung loh. Nah, mestinya ini mungkin bisa ditaruh di sini atau ininya masuk di sini gitu loh. Jadi menyatu. Jadi ada langsung kesimpulannya bahwa jumlahnya ini mayoritas Islam sekian, terus yang lainnya ada apa? Di sana ada agama lain selain Islam apa? Ya. Kristen Katolik itu. Hah? Kristen Katolik Hindu Buddha. Nah, misalnya begitu. Nah ini toh. Ya. Jadi intinya mayoritas adalah Islam, kan nyambung dengan dari data ini.
gitu loh. Sana didominasi NU ya. Terus perkembangan Rafi Sawalan. Apa ini maksud dengan tradisi, Mas? Kenapa? Tradisi apa yang disebut dengan tradisi? Tradisi Sawalan. Tradisi toh. Oh, tradisi itu ya kayak ya sesuatu yang turun temurun gitu, yang dilestarikan, yang menjadi kebiasaan masyarakatnya. Ini jaraknya. Dia kuliah di Muhammadiyah Magelang itu. Muhammadiyah Magelang ya. Apa tradisi ketuk itu apa? Itu grebek ketuk itu Bu. Di grebek ketuk. Iya, apa itu? Ya kalau di desa Banjarnegara kan grebek ketupat, kalau yang di Kota Magelang grebek ketuk. Itu untuk memeriahkan hari jadi Kota Magelang. Ini kecil ya, kecil aja. Nah, sini sebelum mengalami perkembangan apa, Mas? Tradisi Sawalan sebelum mengalami perkembangan gimana? Ya itu Bu, nggak ada grebek ketupatnya itu Bu. Belum ada grebek ketupatnya. Ayo, apa sih ada apa? Yang ada yo halal bihalal itu Bu. Sama pengajian akbar. Terus berapa waktunya? Waktunya sampai sekarang masih itu. Enggak, waktunya. Waktu sebelum ada perkembangan. Oh itu udah dari lama itu Bu. Udah dari lama. Enggak, pelaksanaannya itu loh. Oh. Tanggal berapa Syawal? Itu tanggal 1 itu Bu, 1 Syawal. Mana tulisannya? Oh, belum ada. Lebih ya. Ini loh Mas, ketika ada judul ini, isinya ini ya mengacu ke sini, mana loh. Jadi sebelum ada perkembangan itu seperti apa? Misalnya dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 3. Pada tanggal itu gimana prosesinya, apa yang dilakukan masyarakat desa ini Banjarnegara itu apa? Gitu loh. Nah, kok malah ada setelah puasa 6 hari selesai kemudian sebagai lebaran ketupat, kan belum ono toh? Lah kok iso ono ning kene iki piye? Kan judul lagi sebelum mengalami perkembangan. Piye? Coba dia ya di Nah, kalau misalnya ini ya, sejak awal istilah halal bihalal ini kan sebenarnya sejarah kan. Sejarah munculnya tradisi Sawalan.
atau halal bihalal. Ini kan sejarah, bukan tentang apa sawalan sebelum mengalami perkembangan. Ya bisa saja ini misalnya misalnya ini sejarah ya, misalnya ini sejarah halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. Nah terus nanti B, misalnya B ya, B itu misalnya ini ya, prosesi tradisi sawalan itu sebelum 2010. Itu gimana? Ini sejarahnya, ini kan sejarah ini. Sejarah itu jangan dicampur aduk. Sejarahnya gimana? Terus B-nya prosesinya gimana? Kayak tanggal, terus gimana tuh? Pada tanggal 1 ini misalnya setelah sholat Idul Fitri terus mereka berkumpul di masjid apa, misalnya begitu loh. Terus ritualnya di masjid itu ngapain? Nah gitu ini di sini. Terus mungkin di sana bawa makanan sendiri lalu makan bersama-sama atau gimana, atau tukar menukar, atau digambarkan seperti itu. Nah dan itu kira-kira mengalami puncak sekitar tahun berapa? Mungkin pada masa ini ya 50-an berapa itu kan siapa Wahab itu tahun berapa? 48 ya? Ya sekitar itu ya. Nah itu mungkin kemudian ini masuk ke apa, ke desa itu atau desa itu mau melakukan tradisi ini itu karena Pak Wahab itu, atau mungkin ada seorang tokoh mungkin yang ingin mengenalkan itu atau gimana. Nah gitu, itu kan sejarahnya. Nah setelah dikenalkan oleh tokoh itu, lalu masyarakat melakukan tradisi itu. Sejak tahun berapa tradisi itu dilakukan? Sebenarnya kan itu bisa ditelusuri Mas Wong, ini cuma ini idenya kan dari Pak Wahab ini tahun 48. Kalau dari sumber primernya itu sejak dari kan itu umurnya 70-an ya Bu. Siapa? Yang Pak Ngadianto itu. Itu katanya dari kecil udah ada. Bahkan zaman kakeknya juga udah ada gitu Bu katanya. Nah, dia sekarang umur 70. Nah, 70 berarti 70 dikurangi berapa? Berarti dia sekarang berarti dia lahir tahun berapa itu? 50-an sama. 1960. 50-an berarti. Lebih ke 60, 1960. Oh, kalau 60 berarti belum 70. Masih 60. Masih kalau 60 ya paling 66. 70 ya paling 57 mungkin. 56. 56 itu 60 Mas. 70. Nah itu terus kemudian misalnya dia lahir tahun 56 ya. Nah terus dia katanya masih kecil sudah ada. Ya sudah ada itu mungkin ya di apa. Nah terus kemudian berarti siapa yang memperkenalkan itu gitu loh. Mungkin turun temurun, terus kemudian kok bisa kemudian ditempatkan di masjid itu gimana ceritanya? Mungkin ada tokoh. Mungkin dulunya itu enggak di masjid, bisa jadi. Mungkin dulunya hanya ke rumah-rumah gitu mungkin ya. Tapi kemudian kok bisa ke masjid itu kan artinya dikumpulkan tuh. Nah itu siapa tuh tokoh? Mungkin tokoh masjid itu berarti tokoh Islam ini bisa jadi. Nah itu kira-kira siapa gitu ya. Nah itu seperti itu.
Terus apa ini? Kok ada ini apa namanya? Dai. Iya, itu ustadz yang ngisi pengajian akbarnya itu. Tahun berapa ini? Itu sebelum perkembangan udah ada. Sebelum perkembangan. Masih sekali ya. Ini halamannya belum ada ya Mas ya? Oh ya. Halamannya langsung diisi gitu loh. Ya. Di laptop udah Bu, di laptop. Saya kemarin habis ngumpulin terus tak perbaikin. Terus perkembangan. Jadi kalau ditanya sejarahnya tradisi apa halal itu apa tradisi sawalan itu gimana sejarahnya? Intinya ada yang itu menterinya yang mencetuskan halal bihalal ini, terus Menterinya siapa? yang Kiai Haji Wasbullah itu. Menteri apa? Itu Menteri Agama. Tahun berapa? 1948. Terus? Ya, terus mungkin dari situ kan di bawah para pemerintah desa gitu. Enggak, kenapa dia mempunyai ide itu, gimana ceritanya? Ya karena saat itu kan banyak perpecahan Bu di tingkat nasional sama daerah. Ada yang PKI, ada yang agamis juga itu. Terus kan itu bikin kayak kegiatan buat buat rekonsiliasi nasional intinya. Terus ya mungkin dari itu kan terus dibawa para aparatur desa kan, kalau aparatur desa kan bisa sampai pelosok gitu loh Bu. Bukan menterinya langsung yang ke sana. Nah, dari aparatur desa itu mungkin ya sesepuhnya juga diajak ini bikin halal bihalal dalam rangka syawal buat maaf-maafan. Ya itu ditulis secara runtut gitu ya, alurnya itu ya. Pokoknya jangan apa namanya muncat-muncat gitu loh. Nah itu biar nanti bacanya enak. Ketika Mas Indra belajar juga enak, ya seperti itu. Nah terus kemudian itu sejarahnya dari Pak Wahab, kemudian sampai ke desa gitu ya, terus kemudian orang melakukan tradisi sawalan itu. Nah, tradisi sawalan itu pada awalnya itu bagaimana bentuknya itu ya, mungkin awalnya mungkin belum dipusatkan di masjid mungkin, nah gitu. Tapi setelah ada apa ya, mungkin ada tokoh Islam atau gimana gitu, nah terus baru di masjid dipusatkan ya. Terus sekarang perkembangannya gimana itu? Sebelum ini tradisi perayaan sawalan, ya ini kan kamu jelaskan dulu kenapa perayaan sawalan ini mengalami ini kejenuhan. Ini kenapa ini? Ya karena anggapannya cuma gitu-gitu aja, salaman udah gitu aja, nggak ada kayak perayaan kayak di Boyolali ada penerbangan balon gitu kalau pas awal. Jadi mereka menganggapnya ya rutinan gini-gini aja gitu. Terus? Nah ini kan pengen ada tambahan apa, kegiatan apa gitu dalam rangka syawalan itu tadi, biar lebih meriah. Kan itu juga yang pertunjukan balon udara kan juga ada di Magelang juga itu, di daerah Magelang juga ada, tapi lebih terkenal di Boyolali memang. Apa hubungannya? Ya mungkin masyarakat lihat dari situ, oh daerah sana kalau Syawal tuh ada ini kegiatan. Enggak deket banget kok. Iya, tapi yang Magelang juga ada loh. Cuman memang nggak terlalu semeriah kayak Boyolali, tapi kan ada kayak tambahan prosesi gitu loh, yang jadi hiburan masyarakat. Udah kamu tulis kok? Udah, kalau yang di laptop kemarin udah. Aku baca di sini ya. Ya kejenuhannya itu karena apa penyebabnya gitu loh.
apa di sini kan harus ditulis di sebelum perkembangan itu. Terus itu belum selesai bacanya. Karena banyak banget skripsi sampai blenger saya tuh. Itu kalau level sholatnya Saya tak baca sedikit ini. Di 2010 ini sudah ada WhatsApp dan untuk Instagram sudah ada di situ. Kalau itu belum sih Bu harusnya. Kalau Facebook ada. Nah, ini Instagram lah yang kok Oh, masuk iya. di sini. Ya itu belum dihapus itu. Nah, gitu. Lebih ke zaman itu Facebook sama BlackBerry Messenger itu. Nah, iya memang. Nah, ini kok udah masuk di sini. Iya. Nah, itu kan. Mengirim kata-kata maaf-maafan lewat media online. Apa sudah, Bu? 2010. Udah Bu. Ya itu lewat BBM sama Facebook itu Bu. Nah, ini lewat media online apa? Gus, kurangi jarak. Raisik. Ayo pakai lain. Suaranya tuh Pak. Lo, balik kamu lo. Pok. Anu ulang mata kuliahmu jadi. Wes sok. Bukan kok ya. Jadi kok Jakarta dari nonton bukan di kafe kan. Apa sih yang maksud dengan gerbek ketupat ya, Pak? Ya rayahan itu Bu, ketupat yang berisi uang. Goyang-goyang mesti kamu. Apa yang melatar belakangi kenapa ketupatnya diisi uang itu? Apa yang melatar belakangnya? Ya, itu Bu biar lebih menarik. Kalau yang kayak lebaran ketupat daerah lain kan cuma ketupat isi nasi aja loh Bu. Kalau uang kan belum ada ini. Nah, ini kan mestinya
ditaruh nggak di sini. Pada tahun 2006, sebelum munculnya Grebek Ketupat, salah satu inisiator dari Grebek Ketupat Desa Banjarnegara Tri Setyanegoro alias Mas Kepeng telah berhasil menginisiasi dan menyusun konsep Grebek Ketuk di Kota Magelang sebagai penanda hari jadi kota tersebut. Berbekal pengalaman itu, kemudian ia bersama masyarakat desa membidangi lahirnya tradisi Grebek Ketupat. Ya tapi kan nggak di sini deskripsinya itu. Mestinya di mana coba? Di mana? Ya sebelum 2010 itu kan. Terus nanti baru di perkembangan, kemudian terus perkembangan terus ada Grebek Ketupat gitu kan. Ini kan sebelum itu, atau mungkin enaknya ning perkembangan apa ning anu? Lebih ke latar belakang perkembangannya itu. Latar belakang. Ya, berarti mungkin sebelumnya ya, sebelum tradisi salan Grebek Ketupat ini ya. Ini sebelumnya ini ada uraian dulu pendahuluan gitu. Nah, terus ini Grebek Ketupat muncul pertama kali jangan tahun ini. Lah ini kan mestinya di depan toh Mas, masa di belakang. Iya toh? Kan mestinya di depan. Terus ini tanggalnya belum ada ya, tanggal pelaksanaannya ya. Pelaksanaan yang Grebek Ketupat itu. Belum ada? Itu mulainya tanggal 5 itu. Kayaknya udah saya tulis. Udah. Antara 5 atau sampai 7 itu. Tergantung nanti pada pisahnya hari apa. Ada kirap juga ya? Ada. Kirap mulai 2010 udah ada sebenarnya. Tapi kalau 2012 itu ditambah ada kayak kelompok tarian pawitra gitu yang mengiringi, yang menjadi cucuk lampah itu. Ya kalau belum ya nanti wis rampung. Aku pokoknya ngertine wis rampung. Nek rampung aku rampung saya dulu. Momentum hari ke-15.
Apa Mas yang dimaksud dengan akulturasi itu apa? Penggabungan budaya Bu. Penggabungan budaya. Di Budaya apa? Jawa sama Islam. Nah, kalau di dalam ini grebek ketupat, Ya itu Bu yang menggunakan gunungan itu kan budaya Jawa itu Bu. Terus ketupat kan sebenarnya simbol Islam gitu. simbol Islam. Nggih. Apa? Ini apa? Terus juga itu Bu, pas kirapnya itu juga pada baca sholawat gitu, dituntun sama Mbah Kaumnya. Sing maca sapa? Mbah Kaum apa? Mbah Kaum sama para pesertanya yang mengiringi ini. Ketupat itu apa? Artinya apa? Ngaku lepat. Mengaku lepat. Nggih. Hiburan ini kok dua ki apa sih Mas? Itu perkembangan yang selanjutnya itu Pak. Dari Satu tradisi ini gitu. nggih. Jadi rentang 2010 sampai 2016 itu ada ini gitu. Oh, kalau gitu itu harus ada ini, ada kalimat tambahan. Ada kalimat dulu apa bla 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 bla, nanti mengantarkan ke sini, ke satu, kedua gitu. Ini nggak ada kalimat apa-apa, tiba-tiba kamu ada satu, ada dua. Ini menjelaskan apa gitu loh. Jadi perkembangan ini, tradisi ini itu berarti pada periode ini itu periode ini ada namanya tambahan ini kan, grebek ini gitu kan. Terus tahun 2012 ada hiburan dan pentas seni kan loh. Nah, ya, tapi ini harus ada kalimat dulu, kalimatnya pembuka untuk bisa masuk ke sini gitu loh ya. Berarti ini yang berupa ketupat itu tanggal 5 ya? Nggih. 1 hari. Nggih. Terus tahun 12 berarti ini belum kan belum bakto itu namanya. Bakto ya, memang belum itu. Kan awalnya memang saya mau ngambil yang itu bakto ketupat, tapi kan nggak jadi. Ya makanya masih banyak yang tertinggal itu tentang bakto ketupat sama samaran, masih banyak yang ketinggal kemarin pas saya koreksi di laptop. Ah iya. Nggih. Namanya bakto ketupat itu kan berarti kan setelah 6 hari baru hari yang ke-7 itu kan bakto. Nggih. Gitu. Ini baru hari ke-5 kok. Kalau ya istilahnya betul atau salah itu? Salah Bu harusnya. Nah, iya kan? Nggih. Tahun 2012 tokoh masyarakat siapa lagi? Ya Pak Tri juga itu. Pak Tri juga. Nggih. Nah terus kok ini? Itu juga ada perkembangan mengenai gunungannya juga itu Bu. Jadi lebih gede sama isinya nggak ada hasil bumi lagi, tapi murni ketupat semua yang berisi uang. Yang mana? Ini? Nggih. Ini perkembangan prosesi. Ya sama ada prosesi baru juga itu Bu sebenarnya, ngambil air juga kayak Bajong Bayu itu. Sebelum melakukan kirap ngambil air dulu ke kendi, terus baru disiramkan ke perwakilan masyarakat gitu.
Oh, di sana sudah ada UMKM. Udah, ya kayak bakso, mie ayam gitu. Ntar izin ke karuan dulu gitu. Oh iya iya iya. Mbak Suro dan kawan-kawan belum pulang ya? Kayaknya belum ya. Tapi nggak tahu kalau Mbak Suro langsung pulang. Itu masih ada itunya. Oh. Kok lama ya? Heeh. Masyarakat Surawakan gua Purwakan dulu. Papen, Yunus. Faktor pendorong. Panen, Pak. Keberhasilan perayaan berikut. Oh iya. Oh ya aku sih Mbak ya. Oh iya, Udah kan selesai. udah Bu. Tinggal kemarin Ibu minta ke dinas. Udah selesai. Ya aku sih. Ya. Bisa satu aja belum selesai nih. Kamu semuanya udah udah oke. Syarat-syarat semuanya. Udah. Ibu minta itu terus saya bikin. Yang enggak belok ke situ ya. Ini saya tinggal tuh dulu. Tinggal lah besok aja, besok ya. Oh gitu. Ya besok. Oh iya. Baik, berarti Apa saya- nggak tinggal apa
Ini harus diperbaiki toh. Sudah yang terakhir Ibu dari Ya wes engko tak anu wae. Iku engko tak sing tak delok dhisik. Oh iya. Baik. Mungkin kamu bisa di luar dulu, nanti gantian dengan yang si Indra biar saya baru bimbingan dengan Indra. Iya. Ya, setelah Indra nanti kamu bisa masuk ya. Oh, terima kasih Ibu. Ya. Dampak ekonomi. Mas, iki dampak ekonomi. Oke. Iki berarti harus kamu bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jadi kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya perkembangan dulu seperti apa? Jadi kalau habis perkembangan itu lebih ke homestay-nya pesat itu loh, Bu, pembangunannya. Nah iya, sebelum pesat itu seperti apa kondisinya, ekonominya. Ini ngono kuwi. Pariwisata juga gitu, mungkin sebelum ada perkembangan itu belum berdampak, pariwisata belum ada. Jadi seperti itu. Itu mungkin bisa ditulis di bab apa? 2 ya. 2. Nah, gitu ya. Nanti di bidang sosial budaya juga seperti itu. Jadi sebelum ada berdampak, jadi harus ada bedanya. Karena dampak itu kan harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya itu nggak akan kelihatan dampaknya. Iya toh Mas? Logikanya kan seperti itu. Jadi sebelumnya gimana? Nah, kan kamu harus bisa menjelaskan itu. Intinya sebelum 2010 gitu ya Bu? Oh ya. Sebelum 2010 itu gimana? Secara ekonomi, sosial budaya, pariwisata, mungkin itu belum di situ kan? Nah itu kamu contohkan di situ ya. Tuh. Ya segitu aja. Ya, ngono ya. Intinya ngono ya. Ini kayak sama dengan yang si Mas Irfan tadi juga gitu. Ini harus dimunculkan dulu. Ya. Terus ini tantangannya apa toh Mas? Tantangannya apa? Ya kayak itu Bu. Ya dari segi pendanaan, dari segi organisasi pemudanya masih vakum. Pendanaan kenapa? Pendanaan tuh awalnya kan itu ngambil kas masjid sama tabungan pribadi Mas Gepeng sama sedikit swadaya masyarakat gitu. Jadi kan di tahun 2014 kemudian kan nyari dana lagi. Ternyata sekalian malah
dapat itu dana desa Bu, buat ini perayaan tradisi. Jadi kan rentang tahun 2010 sampai 2014 itu kan belum ada dana desa itu Bu. Jadi kan masih berat ininya. Nah setelah ada dana desa kan jadi lebih enteng, sama Mas Gepeng itu yakin ini bisa berjalan lama kalau ada tambahan dana desa. Ya wes itu aja ya, Nggih. diperbaiki, terutama yang juga latar belakang masalah ini ya, masih sangat umum sekali gitu. Saya kemarin udah terlitin 17% ini. Nah ya, tapi kan ini kan apa? Menurut Ibu kok terlalu umum banget. Oh ya, gitu loh. nanti saya ubah. Latar belakang itu kan apa yang menyebabkan kamu itu tertarik untuk menulis ini itu apa? Ini latar belakang masalah itu berhubungan dengan rumusan masalah. Ada hubungannya. Adanya latar belakang ini sehingga memunculkan rumusan masalah. Gitu loh. Gitu ya. Terus gitu aja, terus tinggal nanti yang lainnya ya tinggal dipelajari. Yang penting kalau dampak itu harus ada pembedanya. Terus tadi ada inovasi ya, teorinya inovasi dan pembaruan dan inovasi. Nah itu apa? Itu bedanya apa? Terus itu implikasinya di sini apa? Ya itu ada kan, kalau definisinya kemarin tuh pembaruan dan inovasi karena ya didorong, ada dia merasa di tradisinya itu ada yang kurang, entah kurang nilai filosofisnya atau kurang semarak gitu, jadi dia mengembangkan tradisi baru. Kalau saya lihat di pengertiannya kayak gitu Ya makanya pengertiannya harus ada mungkin. supaya nanti untuk mengimplementasikannya itu lebih jelas gitu loh ya. Oke, gitu aja. Terus kesimpulan apa isinya? Jadi latar belakangnya itu tentang kejenuhan itu. Kesimpulan itu isinya apa? Oh, hasil penelitian. Jawaban. Ya, jawaban dari rumusan masalah. Dong di sini udah kamu tulis jawaban kok malah gitu ya. Ya, itu aja. Jawaban dari rumusan masalah. Jadi nanti rumusan masalah telu ya udah ada tiga alinea. Nanti paling nggak usah banyak-banyak, paling 1,5 wae. Intinya wae apa gitu ya. Jangan panjang-panjang. Terus CV ini udah? Sudah? Oh sudah. Ya wes gitu ya. Nomor halamannya ya. Oh ya. Berarti daftar sidangnya itu nggak mentok besok nggak Bu? Enggak, tadi ada perpanjangan kok. Oh ya. Tadi saya dapat WA ada perpanjangan. Sampai tanggal berapa ya? Nah 18. Oh, alhamdulillah masih ada nyawa lah balik. Ya makanya ya, tapi ya jangan mepet-mepet gitu loh. Saya mungkin mau mengurus ini bebas teori dulu, soalnya besok kan udah deadline itu. Nah iya apa-apa jadi. Tapi belum ketemu ini Bu Fatihah, belum ada Pak Marsi, nggak ketemu Pak Imam juga.